warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Dian Apriani. Saya dari kelas 12 RPL, asal sekolah saya dari SMK TI Muhammadiyah Cikampek. Di sini saya akan mempresentasikan produk kreatif dan kewirausahaan atau bisa disebut dengan PKK, yang berjudul tentang analisa dan perancangan sistem informasi perpustakaan pada SMK Mutu yang berbasis desktop. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang prosedur sistem usulan, spesifikasi sistem usulan. Spesifikasi sistem usulan itu terbagi menjadi dua, yaitu spesifikasi sistem masukan, spesifikasi sistem keluaran, dan yang terakhir adalah spesifikasi struktur kode. Sekarang saya akan menjelaskan. Yang pertama itu adalah prosedur sistem usulan. Jadi, di dalam prosedur sistem usulan itu terdapat beberapa proses. Ternyata di prosedur sistem usulan itu ada 4 proses, yaitu proses peminjaman, proses penginputan, proses pengembalian, dan proses pembuatan laporan. Sekarang saya akan menjelaskan proses peminjaman. Jadi, pertama itu adalah siswa menyerahkan kartu pelajar ke petugas perpustakaan dan langsung memilih buku. Setelah itu, petugas perpustakaan langsung mendata atau menginput data peminjaman. Saya akan menjelaskan proses penginputan. Jadi, petugas perpustakaan itu menginput data baru atau data yang sudah ada. Dan petugas juga menginput data siswa dan data peminjaman. Saya akan menjelaskan proses pengembalian. Jadi, siswa datang ke petugas perpustakaan dan menyerahkan bukunya yang sudah dipinjam dan akan dikembalikan ke petugas perpustakaan. Jadi, petugas perpustakaan akan menginput data pengembalian dan akan memberikan struk peminjaman kepada siswa. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah proses pembuatan laporan. Contohnya, petugas perpustakaan menginput data per bulan. Nah, misalnya itu dalam 1 bulan ada yang meminjam buku 100 buku. Nah, jadi si petugas itu tinggal mengklik tombol proses dan mengklik tombol cetak. Setelah itu laporan telah di-print. Akhir, saya akan menjelaskan spesifikasi sistem usulan. Spesifikasi sistem usulan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama spesifikasi sistem masukan dan yang kedua adalah spesifikasi sistem keluaran. Di dalam spesifikasi masukan terdapat nama dokumen, fungsi, sumber, tujuan, media, frekuensi, dan bentuk. Di dalam spesifikasi masukan, yaitu nama dokumennya itu adalah kartu pelajar, fungsinya itu adalah untuk mengetahui identitas siswa, sumbernya itu dari pelajar, dan tujuannya itu adalah kepada petugas perpustakaan, medianya itu berbentuk kertas, frekuensi atau jumlahnya itu adalah 1 lembar, dan bentuknya lihat lampiran A1. Di dalam spesifikasi sistem keluaran juga terdiri dari nama dokumen, fungsi, sumber, tujuan, media, frekuensi, dan bentuk. Nah, jadi pertama spesifikasi sistem keluaran itu adalah nama dokumennya itu adalah laporan peminjaman harian. Fungsinya itu adalah memberikan data laporan peminjaman harian. Sumbernya itu dari petugas perpustakaan dan tujuannya itu adalah untuk kepala sekolah. Medianya itu adalah berbentuk kertas dan frekuensi atau jumlahnya itu adalah 1 lembar. Bentuknya itu adalah di lampiran B1. Spesifikasi sistem keluarannya itu adalah nama dokumennya laporan peminjaman bulanan, fungsinya itu untuk memberikan data peminjaman bulanan, sumbernya itu dari petugas perpustakaan, tujuannya itu adalah untuk kepala sekolah, dan frekuensinya itu adalah 1 lembar, medianya itu adalah berbentuk kertas, dan bentuknya itu lihat lampiran B2. Ketiga adalah nama dokumennya laporan peminjaman tahunan. Fungsinya adalah untuk memberikan data peminjaman tahunan, sumbernya dari petugas perpustakaan,
tujuannya adalah untuk kepala sekolah, medianya berbentuk kertas, frekuensi atau jumlahnya 1 lembar, dan bentuknya lihat lampiran B3. Keempat adalah nama dokumennya, struk peminjaman, fungsinya untuk bukti bahwa si siswa telah meminjam bukunya, dan sumbernya itu adalah dari petugas perpustakaan, tujuannya untuk siswa, dan medianya itu adalah berbentuk kertas, frekuensi atau jumlahnya itu adalah 1 lembar, dan bentuknya lihat lampiran B4. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan spesifikasi struktur kode. Spesifikasi struktur kode itu adalah yang berbentuk huruf, angka, atau bisa digabungkan antara huruf dan angka. Contohnya NPL 001. Jadi NPL itu adalah novel dan 001 itu adalah nomor buku. Nah, ada juga NPL 002. Nah, NPL itu adalah novel dan 002 itu adalah nomor buku. Dan seterusnya seperti NPL 003, NPL 004, NPL 005. NPL itu adalah novel dan 002, 3, 4, 5 itu adalah nomor buku. Guys, segitu saja presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.